Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan walafiat. Pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan nantinya di pertemuan kedua, mapel teknik pemesinan gerinda. Itu nanti akan saya jelaskan tentang materi pengertiannya, fungsi, kemudian bagian-bagian, kelebihan dan kekurangan mesin gerinda. Yang pertama, untuk mesin gerinda ini adalah alat yang ekonomis untuk menghasilkan permukaan yang halus dan dapat mencapai ketelitian yang tinggi. Nah, perbedaannya dengan mesin-mesin yang lain, mungkin mesin gerinda ini mempunyai ketelitian yang tinggi atau tingkat kehalusan yang baik. Kemudian untuk prinsipnya, prinsip mesin gerinda yaitu hampir sama dengan mesin press, yaitu batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan. Pada prinsipnya ini hampir sama dengan mesin press. Batu gerinda berputar. Akan tetapi yang membedakan di sini tidak bisa memakan dengan permukaan yang tebal ataupun banyak. Jadi dia tipis-tipis. Kemudian fungsinya hampir sama seperti prinsip kerjanya. Yang pertama menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja. Ini contoh surface grinding nanti untuk menghaluskan permukaan. Biasanya gerinda juga digunakan untuk memoles. Proses akhir sebagai finishing pada benda kerja. Kemudian mengasah alat potong agar tajam. Nah, kalau kalian mempunyai alat potong pada mesin bubut, itu sebenarnya bisa diasah manual dan juga diasah menggunakan mesin gerinda khusus, namanya tool grinding. Nah, tool grinding ini sifatnya untuk mengasah alat potong ya, tool. Nah, alat kemudian kita punya di mesin bengkel kita, kemudian menghilangkan sisi tajam pada benda kerja. Ini biasanya untuk chamfer atau untuk fillet. Nah, itu bisa menggunakan gerinda karena permukaan yang di chamfer ataupun di fillet cukup kecil atau tipis. Kemudian membentuk profil benda kerja, baik itu elips, siku, dan lain-lain. Ini juga bisa untuk membentuk profil yang awalnya besar tapi bulat menjadi persegi, contohnya. Nah, akan tetapi ini membutuhkan waktu yang lama karena proses pemakanan batu gerinda itu sedikit-sedikit. Kemudian untuk alat potongnya, batu gerinda kalau kalian memotong menggunakan gerinda nanti akan ada percikan. Kalian bedakan dengan mesin gergaji, coba lihat. Kalau kalian menggunakan gergaji, itu konsepnya dia menggunakan logam, tapi untuk pisau atau alat potong batu gerinda ini, jadi ribuan berbentuk pasir gerinda yang melekat pada keping-keping roda gerinda. Nah, kalau kalian melihat batu gerindanya yang berwarna pink, orange, coklat, dan lain sebagainya, atau biru, itu terdiri dari butiran-butiran pasir. Nah, itu nanti butiran pasirnya bahannya juga beda-beda, ada aluminium silika, ada karbida, ada dan lain sebagainya. Untuk butiran pasir itu nanti juga direkatkan, rekatkan oleh perekatnya nanti ya. Akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya khusus alat potongnya atau pisau. Nah, untuk pekerjaan gerinda itu sebenarnya mempunyai urut-urutan ya. Ini juga tidak begitu formal atau
tidak begitu paten, tergantung kondisinya juga kan. Tetapi secara prosedural, yang pertama untuk menggerinda kita harus paham gambar kerjanya. Kita harus paham yang mau digerinda ukurannya mencapai berapa, bentuknya seperti apa. Kemudian mencekaman benda kerja. Nah, ada yang unik di sini. Mencekam benda kerja, nah, pada pencekaman proses gerinda ini kebanyakan menggunakan magnet. Tidak cekam manual seperti ragum, alat penjepit dan lain sebagainya, tapi menggunakan magnet atau medan elektromagnet yang ditempelkan pada meja kerjanya. Nanti bisa dilihat ada macam-macam alat untuk pencekamannya. Kemudian pemeriksaan air pendingin. Nah, karena di sini mempunyai ketelitian yang tinggi dan untuk menghasilkan permukaan yang halus, diperlukan alat pendingin. Berbeda dengan mesin fresh atau mesin yang lainnya. Di sini ada penelitian yang mengatakan alat pendingin itu sangat berpengaruh atau ada persentasenya untuk tingkat kehalusan dari benda kerja. Kemudian pemeriksaan ketajaman roda gerinda. Nah, batu gerindanya juga dipastikan masih tajam atau sudah halus. Kemudian pengaturan putaran. Nah, ini juga sama. Mesin gerinda bisa diatur putarannya, mau berlawanan arah, mau searah, dan seperti mesin fresh yang bisa diatur kecepatan putarannya juga. Kemudian penyetelan panjang langkah dalam pemakanan. Nah, panjang langkah ini tergantung dari panjang benda kerjanya. Mau sampai pol atau setengah atau melebihi. Kemudian pemeriksaan penggerindaan jalan kosong. Dipastikan ketika kalian menggerinda itu tidak ada permukaan yang mengganggu pada benda kerja atau jalur lintasannya. Nah, baru penggerindaan benda kerjanya. Yang terakhir pemeriksaan, yaitu mengukur hasil gerinda kalian apakah sesuai dengan gambar atau tidak. Jika belum, silahkan diukur atau digerinda lagi berarti. Mesin gerinda itu mempunyai, saya lanjutkan di sini, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas di sini, dapat mengerjakan benda yang telah dikeraskan, kemudian dapat menghasilkan permukaan yang sangat halus. Sebenarnya lebih yang sering digunakan pada mesin gerinda itu tujuan spesifiknya kebanyakan untuk ini, untuk permukaan halus atau proses finishing istilahnya. Kemudian dapat mengerjakan benda kerja dengan tuntutan ukuran yang sangat presisi. Nah, baik ukuran presisi kehalusan ataupun ketelitiannya. Contoh, karena pemakannya gerinda saya mau memotong 0,01 mili. Nah, pakai mesin gerinda ini bisa. Tapi kalau mesin fresh untuk ketelitian itu sangat sulit ya. Karena untuk mesin gerinda ini lebih teliti. Nah, tapi ada kekurangannya juga. Skala pemakanannya harus kecil. Nah, ini kalau mau makan 1 mili, 2 mili, 5 mili, nah, lama. Mending pakai mesin fresh kalau mau facing contoh. Karena mesin gerinda tidak dianjurkan untuk memakan atau depth of cut-nya, kedalamannya yang tinggi. Jadi harus kecil. Kemudian waktu yang diperlukan mengerjakan cukup lama. Karena apa di sini? Untuk mengerjakan benda dengan ketelitian yang tinggi, biasanya memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan cukup mahal. Ya jelas, karena waktunya lebih lama, jadi kos biayanya juga lebih mahal. Lama menyalakan mesin listriknya, otomatis juga lama untuk membayar pekerjanya. Jadi biayanya jadi relatif mahal. Di semester ini yang spesifik yang kita pelajari yaitu mesin gerinda datar. Itu kalau tadi adalah gambaran umumnya ya. Pak, mesin gerinda datar itu yang bagaimana Pak? Nah, mesin gerinda datar ini bisa kalian lihat gambar di sebelah kanan. Berfungsi untuk menghaluskan, memfinishing permukaan benda kerja bidang datar atau rata. Proses pengerjaannya ini bidang datar atau rata. Dengan tingkat hasil kehalusan, permukaan dapat mencapai sampai N5. Nah ini untuk hasil kehalusannya dia sampai N5.
Kemudian untuk kenapa di sini mesin gerinda datar, jelas di sini ya. Permukaan benda kerja pada bidang datar atau rata. Bidang datar yang dimaksud ya ini meliputi sejajar. Sejajar itu bisa atas maupun bawah sejajar, kanan kiri sejajar dan lain sebagainya. Bertingkat. Bertingkat itu ya seperti kalau dalam proses pembubutan atau pengervesan itu berundak-undak seperti tangga. Kemudian datar miring. Nah, ini biasanya yang diiringkan itu bisa batu gerindanya atau benda kerjanya saat pencekaman yang diiringkan. Kemudian alur. Nah, datar alur ini biasanya sudah dialur dulu menggunakan mesin fresh ataupun alat yang lain, alat potong lainnya. Baru di sini penghalusannya menggunakan batu gerinda. Pengikatan benda kerja dilakukan dengan meja magnetik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini untuk pencekaman benda kerjanya. Di sini menggunakan magnet ya. Jadi tidak perlu, sangat sederhana kalau kalian nanti praktek. Cukup ditempelkan benda kerjanya, kemudian medan magnetnya diaktifkan, benda itu sudah otomatis menempel. Nah, bergerak mengikuti benda kerja mendatar arah bolak-balik atau berputar. Nah, ini bolak-balik atau berputar ini arah mejanya. Nanti bisa dilihat untuk jenis-jenisnya. Jenis-jenis mesin gerinda datar ya. Nah, bagiannya yang pertama kita bisa lihat. Yang pertama di sini apa kira-kira? Ini eretan atau spindle. Nah, gambar yang pertama simbol pemakanan gerinda penggerak pemakanan roda gerinda. Ini yang dari atas ya. Eretan ini menggerakkan roda gerindanya. Dalam artian bukan menggerak maju atau mundur, ini bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian pembatasan nomor 2. Ini batasnya. Nah, ini yang dimaksud tadi pada proses penyetaraan panjang langkah dalam pemakanan. Ini sejenis pengunci di sini. Pembatas langkah mesin. Ini agar nantinya kalau proses pengerjaan tidak perlu sampai pol pada jalur ini, tapi cukup dikunci pada sampai batas tertentu nanti. Kemudian sistem hidrolik di sini nomor 3. Nah, di sini penggerak langkah mesin. Ini kalau bisa digerakkan secara otomatis. Kalau di mesin kita eretannya masih manual motornya. Kemudian spindle penggerak meja mesin naik turun. Nah, nomor 4 ini eretan ya. Spindle itu eretan atau yang digerakkan memutar spindle. Untuk kalau dibubut ya kalau di fresh ini berarti naik turun mejanya. Kemudian nomor 5 itu di bawah sebelah ini. Ini nomor 4 untuk naik turun. Kemudian yang nomor 5 ini kanan ke kiri. Nah, ini yang dimaksud bolak-balik. Bolak-balik itu kanan kiri. Mejanya hanya digerakkan untuk pemakanan seperti itu. Nomor 6, tuas pengontrol meja mesin. Nah, ini bisa untuk pengontrol jarak otomatisnya. Kemudian meja mesin nomor 8 ya, sudah jelas atas ini. Kemudian 9 kepala utama. Nah, bagian ini yang memastikan gerak putaran di dalamnya. Kalau mesin fresh berarti head-nya ya, kepala. Head. Sudah cukup itu. Mungkin ada yang menjelaskan lagi di sini ada bagian base. Ada yang menyebutnya seperti itu kalau kalian menemukan referensi lain. Itu kurang lebihnya. Kurang lebihnya untuk materi ini saya cukupkan sampai sini dulu ya. Jadi saya ulas sekali lagi mesin gerinda yang utama atau inti-inti dari yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah di sini alat yang untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mencapai ketelitian yang tinggi, khususnya penggunaan
penggunaan gerinda itu seperti itu. Prinsipnya sama seperti mesin fresh, yaitu mata pisau atau batu gerindanya yang berputar. Tapi di sini lebih condongnya pengikisan, penajaman, pengasahan ataupun pemotongan. Nah, ini fungsinya kurang lebihnya bisa dilihat. Nah, urut-urutannya mulai dari pisaunya ini atau batu gerindanya itu dari butiran-butiran pasir, nah, yang mempunyai alat atau perekat juga. Makanya kalau kalian menggerinda tadi akan ada percikan-percikan yang keluar, itu butiran-butiran pasirnya yang sudah lepas dari perekatnya. Kemudian urut-urutannya ini tidak begitu formal, ya, tapi kalian harus mulai dari baca kerja, cara mencekamnya, memeriksa air pendinginnya bisa atau tidak, kemudian batu gerindanya miring, tajam atau enggak, kemudian putarannya disetting, nah, panjang langkahnya diatur, jangan sampai melebihi terlalu jauh, kemudian memeriksa lintasannya lurus atau tidak, ada hambatan di relnya atau tidak, kemudian baru dilakukan penggerindaan dan diukur sesuai atau tidak. Kelebihan dan kekurangnya, lebih tepatnya kelebihan yaitu bisa mengerjakan benda kerja yang telah dikeraskan, akan tetapi untuk kekurangannya hanya untuk skala kecil. Nah, kelebihannya yang lain bisa menghasilkan sangat halus, tapi membutuhkan waktu yang lama. Terus kemudian ya, dapat mengerjakan tuntutan yang sangat presisi, tapi dengan biaya yang cukup mahal. Nah, itu kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang kita pelajari adalah mesin gerinda datar tadi ya. Mesin gerinda datar itu untuk khusus pada bidang datar atau rata yang mencapai tingkat ditelitian N5. Kemudian bidang ini bisa miring, sejajar, rata, bertingkat, alur, dan profil. Profil itu bentuk ya. Kemudian di sini alat jenis-jenis mejanya nanti ada yang bolak-balik atau berputar. Bolak-balik ya kanan kiri, ini digambar ini adalah arahnya meja bolak-balik. Kalau berputar nanti di jenis-jenis untuk pertemuan minggu depan. Nah, ini bagian-bagiannya ya, ada spindle atau eretan. Ini eretan lebih tepatnya kalau menurut saya. Kemudian nomor 2, di sini ada pembatas langkah, kayak jenis pengunci. Nah, nomor 3, sistem hidrolik itu untuk pendinginnya. Kemudian spindle penggerak, naik turun eretan. Kalau di mesin fresh sumbunya apa? Naik turun. Kemudian yang nomor 5, meja kanan kiri, karena di sini bolak-balik hanya 2 tuas ini yang sering digunakan untuk mengaturnya. 7, panel kontrol on off, gerak memutar searah jarum jam atau berlawanan untuk batu gerindanya. Kemudian meja mesin. Nah, nomor 9 itu kepala utama atau headnya. Nah, kurang lebih cukup itu yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA group atau personal. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa agar nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, pesan saya silahkan kalian belajar sendiri, ya, inisiatif, karena guru sudah menyampaikan materi. Silahkan kalian belajar di masa pandemi ini. Ini pembelajaran untuk kita semua. Ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.